Bab 3080. Berhenti bicara, berlutut. Begitu perempuan berok polos muncul, menara kecil dan pena kecil tahu bahwa cerita di sini akan segera berakhir. Jika gadis lain muncul, masih ada harapan. Tapi saat gadis ini muncul, berarti peta ini akan langsung hilang. Jika gadis lain membunuh orang, mereka akan membunuh paling banyak satu bidak. Saat gadis ini membunuh seseorang, dia tidak membunuh satupun, dia membunuh peta. Wanita bergaun polos tiba-tiba menggandeng tangan Mileye. Dengan tarikan tersebut, garis darah iblis gila Mileye langsung mundur. Iblis gila dan garis darah tidak takut pada apapun, tapi yang ada di depanmu ini tidak bisa dikacaukan. Namun kali ini, wanita bergaun polos menunjuk ke pergelangan tangan Mileye dan garis darah iblis gila yang hendak mundur pun langsung terkunci di tempatnya. Garis darah iblis gila tercengang. Wanita bergaun polos melirik Mileye yang matanya seperti lautan darah, bagus sekali. Mileye sadar dan penuh belas kasihan. Lebih baik menjadi sedikit gila. Menjadi sedikit gila dan dia bisa menjadi liar. Melihat pemandangan ini, Quincy mengerutkan kening. Sesuatu yang besar akan terjadi. Quincy memandang Mileye, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Siapa yang berani membantu Mileye sadar kembali sekarang? Pada saat ini, kekuatan alam semesta dan galaksi yang tak ada habisnya melonjak langsung ke arah wanita bergaun polos seperti gelombang. Pada saat ini, tak terhitung banyaknya master di seluruh alam semesta Tao yang gemetar. Kekuatannya sungguh menakutkan. Kekuatan 2 juta alam semesta. Seberapa mengerikannya hal ini? Kali ini, wanita bergaun polos tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya. Bang! Di mata para master klan Zen, kekuatan alam semesta dan galaksi yang tak ada habisnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Leluhur klan Zen memandang wanita bergaun polos dengan heran, "Kamu?" Saat ini, pikirannya menjadi kosong. Kali ini, wanita bergaun polos menebas dengan pedang. Ci! Dalam sekejap, kepala ratusan ribu master dari seluruh klan Zen terbang. Ratusan ribu kepala berdarah terbang bersama dan darah membubung ke langit seperti air mancur. Pemandangan ini sangat menakutkan. Ketika lelaki tua klan-klan Zen melihat pemandangan ini, dia langsung ketakutan di tempat. Wanita bergaun polos itu melirik ke arah leluhur klan Zen. Ekspresinya sangat kalem, setenang menatap semut. Leluhur klan Zen tidak pernah dihina seperti ini, namun saat ini, ia tidak memiliki amarah, yang ada hanyalah rasa takut. Dengan serangan pedang tadi, seluruh klan Zen telah dimusnahkan dari keturunan mereka. Leluhur klan Zen gemetar, "Siapa kamu? Siapa ini?" Seorang wanita bergaun polos mengangkat tangannya dengan pedang. Ci! Seberkas sinar pedang langsung menembus alis leluhur klan Zen, kemudian cahaya pedang bergetar hebat dan leluhur klan Zen langsung berlutut di tanah. Wanita bergaun polos melirik ke arah leluhur klan Zen dan berkata, "Berlututlah dan jangan bicara." Sambil berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Sejauh mata memandang, ada alam semesta galaksi yang tak ada habisnya. Wanita bergaun polos bermata dingin, keluar dan berlutut. Saat suara itu jatuh, dia merentangkan tangan kanannya dan penerapan pedang Taoisme tiba-tiba terbang ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Pada saat ini, di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, teriakan marah tiba-tiba terdengar, betapa cerobohnya. Saat suara itu jatuh, langit berbintang yang tak berujung mulai mendidih dan kekuatan alam semesta dan galaksi yang tak ada habisnya melonjak menuju pedang. Namun, sebelum kekuatan alam semesta dan galaksi yang tak berujung ini mencapai pedang penerapan Taoisme, ia langsung runtuh,
seperti salju bertemu minyak mendidih, rentan. Pada saat ini, suara ngeri terdengar dari dalam langit berbintang. Bagaimana mungkin, Detik berikutnya, pedang penerapan Taoisme terbang kembali ke arah wanita bergaun polos dan tak jauh di depannya, ada seorang perempuan yang sedang berlutut di sana. Lutut perempuan tersebut terkena 2 buah pedang Tao, dipaku dan tidak bisa bergerak. Bong! Orang ini adalah dewa alam semesta dan langit berbintang. Kendalikan alam semesta tanpa akhir dan langit berbintang. Wanita itu memandang wanita bergaun polos seolah-olah sedang melihat hantu. Kamu, siapa kamu? Wanita bergaun polos memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke langit berbintang, sekte Taoisme. Setelah suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang penerapan Taoisme terbang keluar. Jauh di dalam langit berbintang, 2 juta bintang di alam semesta langsung terbakar pada saat ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi dewa alam semesta dan langit berbintang tiba-tiba berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu sebenarnya ingin menghancurkan 2 juta bintang di alam semesta ini. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu, Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang langsung masuk ke tenggorokannya. Suara itu tiba-tiba berhenti. Wanita bergaun polos melirik dewa alam semesta dan langit berbintang, "Berlututlah. Jangan bicara." Dewa alam semesta dan langit berbintang. Wanita bergaun polos memandang ke arah bagian terdalam dari langit berbintang. Pada saat itulah langit berbintang yang tak berujung di alam semesta menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan 2 juta bintang di alam semesta langsung terhapus dan berubah menjadi hitam pekat. Melihat pemandangan ini, dewa alam semesta dan langit berbintang langsung ambruk ke tanah, wajahnya sepucat kertas. Hancurkan 2 juta alam semesta dengan 1 pedang. Leluhur klan Zen di sampingnya juga benar-benar bingung saat ini. Dewa macam apa ini? Wanita bergaun polos melirik sekilas ke alam semesta yang terhapus, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Dia awalnya mengira pihak lain mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka tidak menghentikannya. Jika ini masalahnya, bunuh lagi. Wanita bergaun polos berbalik, merentangkan telapak tangannya dan pedang penerapan Taoisme naik ke langit dan mencapai awan. Saat berikutnya, pedang itu tergantung terbalik dan jatuh lurus ke bawah. Bang! Pada saat ini, seluruh alam semesta Tao secara langsung mulai menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, wajah leluhur klan Zen berubah drastis dalam sekejap. "Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba menembus tenggorokannya dan suaranya tiba-tiba berhenti. Wanita bergaun polos itu melirik dingin ke arah leluhur klan Zen, "Berlututlah dan jangan bicara." "Mengerti, leluhur klan Zen." Pada saat itu, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba retak. Lalu seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua itu melirik wanita bergaun polos, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, aku penanggung jawab sekte Taoisme di alam semesta Tao, Yang mulia." Sebuah pedang tiba-tiba menembus di antara alisnya. Orang tua itu tetap di tempatnya. Bang! Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan master yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Mereka yang datang semuanya adalah para jagoan dari sekte Taoisme. Namun begitu para jagoan tersebut muncul, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Dalam sekejap, ratusan kepala berdarah membumbung ke langit dan langit diwarnai merah dengan darah. Melihat pemandangan ini, penanggung jawab sekte Taoisme yang sedang ditatap membuka matanya lebar-lebar dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini,
pedang penerapan Taoisme perlahan-lahan jatuh dan seluruh alam semesta Tao langsung mulai hancur berkeping-keping. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Yang mulia, aku Hudson, ketua klan Jiang. Yang mulia memiliki dendam terhadap klan Zhen dan ingin menghancurkan klan Zhen memang hal yang lumrah, namun perbuatanmu yang merusak alam semesta Tao sungguh merugikan keharmonisan langit dan bumi. Sanggupkah kamu menanggung beban sebab akibat ini? Wanita bergaun polos itu melirik ke langit di kejauhan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya pedang jatuh langsung dari langit di atas klan Jiang. Bang! Klan Jiang langsung musnah. Di langit, Hudson berkata dengan ngeri, kamu. Wanita bergaun polos mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Di kejauhan, kepala berdarah terbang dari langit. 3 kekuatan besar alam semesta Tao, langsung saja ke yang kedua. Wanita bergaun polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia menoleh dan melirik ke kejauhan. Di cakrawala tidak jauh dari sana, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya ini adalah Rito, ketua klan. Ketika dia melihat Hudson dipenggal, Rito tiba-tiba merasa tidak enak. Seorang yang masih baik-baik, mati begitu saja. Rito ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, "Senior, aku hanya lewat, aku tidak punya niat lain. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Pada saat yang sama, dia langsung mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua master dari seluruh klan Jiang melarikan diri. Pedang ini menghancurkan dunia, yang bisa dilakukan para jenderal hanyalah melarikan diri, sebanyak yang mereka bisa untuk melarikan diri. Wanita bergaun polos tidak membunuh Rito, ia menekan ringan dengan tangan kanannya dan pedang penerapan Taoisme jatuh dan seluruh alam semesta Tao mulai runtuh. Seluruh alam semesta Tao ketertiban runtuh, waktu runtuh. Di sampingnya, Quincy melirik wanita bergaun polos dan menghela nafas dalam hatinya. Satu-satunya yang bisa menghentikan wanita bergaun polos adalah Mileye, namun saat ini, Mileye sudah benar-benar gila dan mustahil baginya untuk menghentikan wanita bergaun polos. Tentu saja, itu tidak berguna lagi sekarang. Di sisi lain, leluhur klan Zhen dan dewa alam semesta dan langit berbintang runtuh pada saat ini. Jangankan dewa alam semesta dan langit berbintang, saat ini kekuatan wanita bergaun polos telah menumbangkan persepsinya. Apa maksudnya menghancurkan seluruh alam semesta Tao dengan satu pedang? Menghancurkan 2 juta alam semesta dengan satu pedang adalah hal yang paling menakutkan. Apalagi sejauh ini belum ada satupun dari sekte Taoisme yang keluar untuk menghentikannya. Apa maksudnya? Ini dingin. Dia tahu bahwa nasibnya telah hancur total. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik leluhur klan Zhen di sampingnya. Pada saat ini, dia secara alami merasa kesal di dalam hatinya. Jika bukan karena orang ini, bagaimana dia bisa jatuh ke titik ini? Leluhur klan Zhen juga sedang putus asa saat ini, putus asa yang mendalam. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Mileye ketika dia pertama kali datang untuk menekan klan Zhen. Menangkan dan hancurkan klan Zhen. Jika kalah, klan Zhen juga akan musnah. Memikirkan hal ini, leluhur klan Zhen tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, memandang wanita bergaun polos dan berkata, "Aku mengutukmu." Wanita bergaun polos memandangi leluhur klan Zhen dan leluhur klan Zhen berkata dengan garang, "Wanita, aku mengutukmu susah mati. Kamu membantai jutaan alam semesta hari ini. Dalam sebab dan akibat tanpa akhir ini, seseorang pada akhirnya akan membuat kamu yang berhutang darah harus dibayar dengan darah. Sebab dan akibat Dewa Tao tidak akan membiarkanmu pergi, kamu
Diam. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Segera setelah itu, seorang pria paruh baya berjubah putih muncul di atas kepala semua orang. Pria paruh baya berjubah putih membungkuk dalam-dalam kepada wanita bergaun polos dan berkata, "Sekte Taoisme, dewa sebab akibat, telah menemui destiny." Leluhur klan Zen tercengang. Wanita bergaun polos memandang dewa sebab dan akibat dan berkata, "Aku tidak suka berbicara dengan orang dengan kepala terangkat." Mendengar hal tersebut, dewa sebab akibat langsung menjadi pucat. Tanpa ragu-ragu, dia perlahan berlutut dan berkata, "Aku telah bertemu dengan Tuan Destiny." Melihat pemandangan tersebut, leluhur klan Zen merasa seperti disetrum listrik dan pikirannya menjadi kosong. Dewa alam semesta dan langit berbintang di sampingnya juga sedang bingung saat ini. Ia mengetahui bahwa dewa sebab akibat pasti mengetahui asal muasal. Wanita bergaun polos, dewa sebab akibat, apakah kamu mengenalnya? Kamu. Sebab akibat tampak tenang, kami belum akrab satu sama lain, terima kasih. Dewa alam semesta dan langit berbintang. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Membunuh belum menyenangkan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah dewa alam semesta dan langit berbintang. "Ayo, panggil seseorang. Aku ingin membunuhnya lagi." Dewa alam semesta dan langit berbintang bersambung.